bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Hari ini hari Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022, minggu biasa ke-8. Kita berjumpa lagi dalam doa bersama dan juga merenungkan bacaan suci hari ini. Hari ini kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Suster Maria Benita PRR dari komunitas PRR Pademangan, Jakarta. Kita juga akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kita akan dihantar oleh Suster Maria Saveria PRR dari komunitas PRR Enatukan di Kepulauan Solo, Flores Timur, Larantuka, dengan tema keluhan yang sering terjadi. Marilah kita mengawali ibadah kita pagi ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Rohmu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk rahmat dan cinta-Mu yang telah kami alami sepanjang malam tadi sampai pagi hari ini. Engkau telah menyemangati kami untuk mengarungi hidup kami sepanjang seluruh hari ini. Bimbing dan tuntun kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam setiap tugas dan karya kami, secara khusus dalam ziarah panjang retret agung kami selama 40 hari. Semoga Engkau selalu memampukan kami untuk jujur dengan diri sendiri dalam hal pantang dan puasa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa kami tak berjalan sendiri, namun Engkau selalu menyertai kami. Berkatilah sanak keluarga kami, mereka yang kami kasihi di mana saja berada, dan dengarkanlah setiap permohonan hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema perenungan kita pada hari ini, keluhan yang sering terjadi.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Keluhan yang kerap kali terdengar dari rekan-rekan kita yang non-Katolik. Bahkan orang Katolik sendiri pun sering mengeluh. Mengapa cara puasa orang Katolik sangat ringan, tidak seperti saudara-saudara kita Muslim? Kalau kita merenungkan dan merefleksikan lebih dalam, maka keluhan-keluhan ini bisa kita kurangi. Hal ini bukan berarti puasa dalam arti mengurangi atau sama sekali tidak makan dan tidak minum. Bukan. Justru gereja mau mengajak semua kita sebagai umatnya untuk merefleksikan kembali makna terdalam dari latar belakang puasa dan pantang itu sendiri. Tidak cukup kalau berhenti pada hal-hal lahiriah yang dibuatnya sendiri, namun tidak ada pengaruhnya bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Ini persis sama seperti yang dipersoalkan oleh murid-murid Yohanes kepada Yesus. Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di sekitar kita banyak orang dan kita sendiri pun yang masih terbelenggu oleh wabah virus corona ini. Bahkan muncul penyakit-penyakit lain yang tidak kelihatan. Bukan hanya soal tidak bisa makan dan minum, pakaian atau yang lain. Mereka terbelenggu oleh banyak aturan yang tidak benar dan adil, yang menyebabkan mereka tidak bisa bergerak dan merdeka. Pribadi mereka kurang dihargai, seperti di kota-kota besar, bahkan terjadi di dalam warga kita sendiri. Para istri tertindas oleh suami, anak-anak terlantar, pengamen dan anak-anak jalanan makin bertambah banyak. Mereka tidak takut lagi adanya virus corona. Para pembantu rumah tangga kurang dihargai, bahkan direndahkan martabat mereka. Mereka inilah yang dalam masa prapaskah ini perlu kita sapa, kita kurangi bebannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini isinya sangat jelas, menguatkan iman dan memberikan inspirasi bagi kita, khususnya dalam Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus mengaitkan alasan para pengikutnya untuk berpuasa dengan kepergian atau kematian Sang Mempelai, yakni Sang Mempelai yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Para murid akan berpuasa karena mereka akan berduka cita. Para murid berduka cita karena kehilangan sosok yang amat mereka kasihi. Dengan demikian, duka cita maupun puasa para murid merupakan ungkapan bahwa mereka amat mengasihi Sang Mempelai mereka, yakni Yesus. Alasan yang sama seharusnya juga menjadi milik kita. Bila pada masa prapaskah ini kita melakukan pantang dan puasa, kita mau berpantang dan berpuasa pertama-tama karena kita mau menunjukkan kasih kita pada Tuhan Yesus, bukan karena kita mau ikut-ikutan atau rame-rame berpantang dan berpuasa karena merasa diwajibkan oleh gereja kita, melainkan dari kedalaman hati yang tulus dan ikhlas untuk berpantang dan berpuasa sebagai silih atas dosa-dosa
yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, melalui perkataan, pikiran, maupun perbuatan kita, serta berusaha untuk berubah dan mau bertobat. Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, murid-murid Yohanes juga ribut dan membandingkan kehidupan mereka yang berpuasa dengan cara hidup Yesus dan para muridnya. Jawaban Yesus telah memotivasi dan meluruskan keluhan mereka pada intinya. Kita memang tidak boleh takut untuk mewartakan dan membela kebenaran dan keadilan, walaupun situasi menghempit dan menekankan kita. Untuk itu, marilah kita mohon rahmat kekuatan dari Tuhan agar membantu dan menolong kita tetap bersemangat menjalani retret agung ini sesuai dengan rencana dan kehendaknya, dan tetap berani menjadi saksi Kristus yang mau dan rela menyelamatkan sesama di sekitarnya melalui kesaksian hidup yang baik dan benar. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepadanya. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, Engkau lebih mengetahui situasi dunia kami saat ini. Kami mohon ya Bapa, perdamaikanlah negara-negara yang saat ini tengah berperang, secara khusus negara Rusia dan Ukraina. Berilah kedamaian dan pertobatan bagi para pemerintah dari kedua negara ini, agar mereka berdamai kembali dan hidup dalam persaudaraan. Kami mohon juga rahmat-Mu bagi para pengungsi, agar mereka boleh dikuatkan dan Engkau hadir dalam diri sesama-sesama yang ada di sekitar mereka, untuk membantu mereka, merangkul mereka dalam situasi yang dihadapi saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami juga menyerahkan mereka yang sampai dengan saat ini masih jauh daripada-Mu. Rangkulah mereka kembali dalam pelukan kasih-Mu, sehingga di masa tobat, puasa dan pantang ini mereka boleh kembali dalam gereja-Mu dan mengandalkan Dikau dalam setiap pengalaman yang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jamalah mereka semua yang sedang sakit, terutama mereka yang saat ini tengah berada dalam situasi penderitaan. Semoga Engkau menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan agar mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan dari-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk di masa puasa dan pantang ini kami boleh membaharui diri dari hari ke hari, mengalami pertobatan dan pengampunan dari-Mu, agar kami boleh saling kasih mengasihi, saling berbagi, karena Engkau telah menunjukkan bentuk kasih kepada kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita serahkan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku, terima kasih telah hadir bersama kami dalam doa bersama, juga dalam merenungkan kitab suci bacaan Injil hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.